Teori ini memang kedengarannya terlalu dibuat-buat, tetapi jelas sekali bahwa hal ini dipercaya dan disebarluaskan oleh kalangan idealis. Tetapi hanyalah Mesopotamia Palestina merupakan tujuan terakhir dari orang-orang Yahudi. Tujuan langsung dari apa yang sedang mereka lakukan adalah keadaan ekonomi Turki yang secara praktis telah hancur, serta usaha-usaha baru di negara itu. Di atas telah dikemukakan bahwa mereka telah berhasil menguasai tempat-tempat yang penting dalam susunan pemerintahan Turki muda, walaupun Kementerian Pekerjaan Umum yang mungkin mempengaruhi pemberian konsesi-konsesi masih dipegang oleh seorang Armenia, Halajian Effendi. Ketika orang yang digantikannya, yang juga adalah seorang Armenia pula, diberhentikan dari jabatannya, maka telah dilakukan usaha keras untuk menggantikannya dengan seorang Yahudi, atau seseorang yang diusulkan oleh orang Yahudi. Tetapi terutama, setelah terjadinya pembantaian orang-orang Armenia di Adana, maka dirasakan adalah lebih baik jika jabatan itu terus dipegang oleh seorang Armenia. 2 bulan yang lalu kelihatan bahwa Halajian akan jatuh dari kedudukannya, tetapi ia berhasil memperpanjang masa jabatannya dengan menjadi anggota Freemasonry dalam majelis yang sama dengan Talat Bey dan Javid Bey. Kedudukannya sekarang ini masih belum mantap betul. Serangan-serangan yang paling hebat dan yang dilakukan terus-menerus terhadap dirinya datang dari Harlan Legion Turki Muda, suatu surat kabar yang dibiayai oleh orang-orang Yahudi. Terdapat desas-desus yang menyatakan bahwa ia akan digantikan oleh seorang Yahudi, atau digantikan oleh seorang Turki di mana yang menjadi pendamping utamanya adalah seorang Yahudi. Jelas bahwa orang Yahudi yang tentu saja amat tertarik dalam mempertahankan kekuasaan eksklusifnya di dalam dewan-dewan Turki muda, juga amat tertarik untuk menjaga agar nyala api permusuhan yang terdapat antara orang-orang Turki dan musuh-musuh orang Yahudi. Atau yang mungkin menjadi musuhnya pada masa depan, seperti orang Armenia dan orang Yunani dan lain-lain, selalu berkobar-kobar. Sementara itu dapat pula dipahami bahwa orang-orang Yahudi tidak boleh merasa tidak enak kepada hutang-hutang pemerintah baru yang selalu bertambah banyak itu kepada kalangan keuangan Yahudi. Aspek revolusi Turki ini telah kita perkatakan di atas dalam bentuk yang panjang lebar. Dan di samping kepentingan kesejarahannya, masalah baik langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap masalah-masalah yang terdapat di Timur Dekat. Orang Yahudi benci kepada Rusia dan pemerintahannya. Kenyataan bahwa Inggris sekarang mempunyai hubungan yang bersahabat dengan Rusia, tentu mempunyai pengaruhnya pula dalam menjadikan orang Yahudi sampai ke suatu batas menjadi anti-Inggris di Turki dan di Persia. Hal ini, saya kira menjadi pertimbangan yang amat bersemangat bagi orang-orang Jerman. Orang Yahudi dapat menolong Turki muda dengan pemikiran, dengan usaha dagang dan dengan pengaruhnya yang amat besar dalam pers Eropa. Ia juga dapat memberikan uang dengan imbalan mendapatkan keuntungan-keuntungan ekonomis. Dan pada akhirnya, ia akan dapat merealisir cita-citanya untuk mendirikan negara Israel. Sementara itu Turki muda ingin untuk memperoleh kembali dan menegaskan kembali kemerdekaan nasionalnya, serta membebaskan diri dari pengaruh Eropa, sebagai suatu bagian dari kebangkitan Asia pada umumnya. Menurut garis-garis dan dengan kecepatan yang bagi umumnya orang Barat tentu nampaknya bersifat chauvinitis. Orang Yahudi telah memberikan dana-dana kepada Turki muda dan karena itu telah dapat mengendalikan mereka. Tetapi agar pengendalian ini dapat berlangsung lama, maka orang Yahudi itu harus tampak sekurang-kurangnya menyetujui dan membantu Turki muda itu ke arah tercapainya cita-cita nasional. Untuk kepentingan kedua hal ini, diperlukan sekali kerahasiaan dan kehalusan cara. Orang Yahudi Oriental Timur sangat cocok untuk memainkan kekuatan-kekuatan magis jenis Freemasonry yang bersifat politik seperti yang terdapat di benua Eropa, telah dipilih sebagai ikatan dan kedok yang paling efektif untuk menyembunyikan cara-cara kerja gerakan itu. Di atas telah ketikan bahwa pada pemulanya bentuk baru Freemasonry yang terdapat di Turki akan dijadikan bersaudara dengan para anggota dari Majelis Inggris, yang berarti pula Majelis Skotlandia yang telah didirikan di Konstantinopel 50 tahun sebelumnya. Tetapi Majelis Inggris itu dengan segera menyadari bahwa cara-cara majelis-majelis setempat yang pada umumnya dikelola oleh orang-orang Yahudi adalah tiruan yang menggelikan dan bentuk yang menghinakan dari Freemasonry yang sesungguhnya. Pada akhirnya Majelis Raya Agung Skotlandia menyatakan majelis-majelis setempat itu palsu. Sebagai akibatnya, maka Majelis Inggris telah menutup pintunya terhadap orang-orang Freemason baru itu, termasuk menteri-menteri yang amat besar kuasanya.
seperti Talhat Bey dan Javid Bey. Javid Bey ini yang menguasai angkatan bersenjata Turki, keuangannya, penguasa darurat, parlemen, pendeknya, nasib dari keseluruhan negara itu, tentu saja merasa amat terhina karena tindakan Inggris itu. Sebagaimana dikabarkan oleh berita-berita yang tersiar dengan amat cepat sekali di dalam ruangan-ruangan kantor yang pernah dengan desas-desus. Sebagai akibatnya, tentu saja semangat pro-Inggris menjadi semakin berkurang. Orang-orang didesas-desuskan amat marah atas penghinaan Inggris, tetapi sebegitu jauh tidak ada alasan untuk menganggap bahwa peristiwa itu akan menjadikan mereka mengubah politik kabinet mereka yang pada prinsipnya cukup bersahabat terhadap kita. Mungkin pula ada gunanya bila kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpikir. Kita kira bahwa mereka tidak mempunyai atau sedikit sekali mempunyai pengetahuan yang positif tentang pandangan dan kebijaksanaan yang ekstrim yang beberapa anggota sidang setempat yang mempunyai hubungan dengan orang-orang Freemason Mesir dan bersimpati terhadap mereka, dan yang juga sama-sama bekerja di bawah tanah di Kairo, di Iskandaria, dan lain-lainnya. Karena ada di antara orang-orang Freemasonry di sini yang bersifat ultra-chauvinistis, yang melakukan kerjasama dengan partai-partai anti-Hadif dan anti-Inggris di Mesir. Baru-baru ini ada seorang anggota parlemen bangsa Arab dan anggota Freemasonry yang mengatakan bahwa ia mempunyai alasan yang cukup kuat untuk menyangka bahwa salah satu tujuan yang tidak dinyatakan yang mereka usahakan untuk mewujudkannya adalah untuk menimbulkan kekacauan di Mesir dengan perantaraan propaganda dan memamerkan armada Utsmani sekali-sekali di Iskandaria. Kekacauan ini akan menyebabkan timbulnya kerusuhan-kerusuhan dan keguncangan-keguncangan, sehingga tercipta kemungkinan untuk membebaskan diri dari Hadif dengan perantaraan tangan hitam. Dan setelah itu mengangkat salah seorang anggota keluarga Pangeran Halim sebagai wali dari putra Hadif yang masih anak-anak, mengikuti pola-pola perubahan yang baru-baru ini terjadi pada keluarga raja di Iran. Sudah pasti bahwa Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan telah mendorong orang-orang Iran dan bekerja sama dengan mereka dalam mengadakan perubahan-perubahan yang telah terjadi di kalangan keluarga raja itu. Didirikannya Majelis Raya Iran. Sekarang ini terdapat pembicaraan tentang mulai mendirikan Majelis Raya Freemasonry di Iran. Baru-baru ini Farjullah Haq, kuasa usaha kedutaan Iran di Konstantinopel, telah masuk menjadi anggota Freemasonry. Para anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan yang menganut gagasan seperti ini adalah faham nasionalisme Asiatik. Bagaimanapun perasaan terima kasihnya kepada setiap negara Eropa yang memberikan bantuan apapun kepada negaranya, maka ia akan menganggap sebagai kewajiban nasionalnya untuk menolong putra-putra bangsa Timur yang lain yang benar-benar berjuang untuk menjadi merdeka dan melakukan perjuangan di Mesir dan di India untuk dapat membebaskan diri mereka dari perbudakan Eropa. Politik Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan tidak pernah diarahkan oleh pertimbangan-pertimbangan sentimental. Setiap negara yang menolong negara Turki dan memberikan bantuan-bantuan kepadanya, lalu setelah itu berharap agar negara itu akan merasa berhutang budi. Maka ia telah melakukan suatu kesalahan yang amat besar. Diceritakan orang bahwa Ismail Haqqi Bey Babanzada, yang menjadi anggota parlemen mewakili Baghdad dan ahli masalah-masalah luar negeri pada Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, mempunyai seorang saudara yang bernama Hikmat Bey. Dan bekerja di bawah pimpinan Rauf Pasha di perwakilan Utsmani di Kairo. Kelihatannya Hikmat Bey ini mempunyai hubungan-hubungan yang mencurigakan dengan perantaraan beberapa orang Syria, dengan Muhammad Farid dan lain-lainnya dari kaum nasionalis, walaupun pemimpinnya dikenal mempunyai tingkah laku yang jujur. Surat kabar Turki Muda yang dibiayai oleh orang-orang Yahudi yang juga membiayai banyak surat kabar lainnya di ibu kota kerajaan Utsmani, tiap sebentar menyiarkan makalah-makalah yang amat keras menentang Inggris mengenai masalah-masalah Mesir. Di antaranya adalah makalah-makalah yang ditulis oleh seorang pemuda dari Pulau Kreta, yang bernama Jalal Nuri. Ia juga anggota Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, dan putra dari seorang anggota Majelis Tinggi mewakili Perkumpulan Persatuan dan Kemajuan, yang bernama Nuri Bey. Seorang penulis lain di antara para penulis yang terdapat di surat kabar itu adalah seorang Polandia yang murtad, yang bernama Saifuddin Tegastol, yang sebelumnya pernah mempunyai hubungan-hubungan keruangan dengan seorang Yahudi Jerman yang bernama Oppenheim. Orang Yahudi ini cukup terkenal Kairo semenjak terjadinya peristiwa Akabah. Saifuddin Gastout ini bekerja sama dengan seorang Mesir yang bernama Hussein Hasib,
telah mendirikan sebuah surat kabar yang berusaha untuk menyebarluaskan seruan bagi pan-Islamisme. Surat kabar itu bernama Mimbar Rakyat dan terbit dalam dua bahasa, yaitu Turki dan Prancis. Tujuan nyata yang ingin dicapai surat kabar itu adalah membangkitkan rasa solidaritas berjuta-juta umat Islam terhadap penindasan yang diderita oleh saudara-saudara mereka, kawan muslimin di India, Mesir, Rusia, Tunis, Aljazair, dan lain-lain. Dan membangunkan mereka untuk bekerja sama dengan kaum muslimin di Turki baru. Surat kabar itu menyatakan bahwa politik yang dijalankan Eropa adalah anti-Islam dan anti-Asia. Orang-orang Turki berkewajiban untuk tidak percaya kepada sikap persahabatan Eropa yang bohong dan munafik. Mengenai Inggris, surat kabar itu mengutip sebuah ucapan yang dikeluarkan oleh Ahmad Ridha B. sebagai berikut, dihancurkannya kerajaan Utsmani akan menambah kekuatan Inggris dan memperkuat kedudukannya di Mesir dan di negeri-negeri Arab. Hussein Hassib lebih menyerupai wakil dari kaum nasionalis Mesir di Konstantinopel. Ia mencurahkan perhatiannya untuk memasukkan beberapa pemuda nasionalis Mesir ke dalam sekolah-sekolah Turki. Ia juga mempunyai seorang saudara laki-laki yang bekerja dengan Muhammad Farid. Kecenderungan Turki muda. Bagaimanakah kira-kira kecenderungan Turki muda pada masa depan? Dari pihak kaum sipil, yang mewakili mereka adalah Talat Bey yang tadinya adalah seorang juru tulis di kantor telegraf, dengan gaji 3 lira Turki sebulan. Javid Bey, Menteri Keuangan, tadinya adalah seorang guru, yang bergaji kira-kira 10 lira Turki sebulan. Hussein Javid Bey, yang menjadi anggota parlemen, dan editor pemimpin redaksi dari surat kabar Tanin, tadinya menerjemahkan cerita-cerita novel ke dalam bahasa Turki, dengan honorarium 10 sen satu halaman untuk Abdul Hamid. Naluri mereka ini yang alami, baik dahulu maupun sekarang, adalah merendahkan dan menjatuhkan martabat orang lain sampai ke tingkat mereka. Dalam suatu kerajaan, yang jumlah penduduknya kira-kira 30 juta jiwa, 6 juta jiwa daripadanya adalah orang Turki bawah suatu pemerintahan yang benar-benar berdasarkan konstitusi, di mana segala-galanya berjalan dalam bentuk yang adil dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur lain. Maka orang Turki tidak akan mendapat kesempatan untuk berkuasa karena jumlah mereka yang amat sedikit, dibandingkan dengan kalangan mayoritas yang terdiri atas orang-orang Arab, Yunani, Bulgaria dan juga karena mereka lebih rendah dipandang dari segi kecerdasan, pendidikan dan kesadaran berekonomi dan berwira swasta. Untuk memelihara kedudukannya sebagai ras yang dominan hanya dapat dilakukan dengan keberadaan bertarung, artinya dengan melalui tentara saja. Orang Turki dapat menguasai ibu kota dan parlemen hanya dengan perantaraan hukum darurat. Orang-orang Armenia telah diteror dengan pembunuhan massal hingga mereka diam 1000 bahasa. Kehidupan politik orang-orang Bulgaria telah ditindas dengan jalan menutup perkumpulan-perkumpulan dan organisasi-organisasi mereka dengan kekerasan. Hal ini dilakukan pula terhadap orang-orang Kristen yang amat ditakuti orang Turki kalau mereka melakukan pemberontakan. Tentara Turki juga berusaha menundukkan kaum muslimin Albania yang tidak pernah mengenal tunduk kepada siapapun. Orang-orang Kurdi dan orang-orang Arab mungkin sedang menunggu giliran mereka untuk mendapat perlakuan seperti itu pula. Karena orang-orang Turki tidak dapat menonjol di bidang pemikiran dan perdagangan, maka naluri mereka secara alamiah membawa mereka untuk memperlihatkan supremasi mereka di bidang kegiatan militer. Jika unsur Turki telah berhasil dalam membawa kerajaan kepada keadaan yang tenang dan beku di dalam negeri, maka di bidang luar negeri mungkin sekali ia akan melakukan tindakan politik chauvinisme yang amat bersemangat dalam menghadapi Iran, Mesir, Yunani dan mungkin juga Bulgaria. Tetapi pada saat sekarang ini, unsur Turki itu tidak melakukan tindakan-tindakan seperti Arab karena pertimbangan-pertimbangan untuk bersikap hati-hati, menggunakan pemikiran sehat, dan ada pula hubungannya dengan masalah Kreta yang hanya akan dapat diselesaikan dalam bentuk yang memuaskan dengan etikat baik negara-negara Eropa. Jika Turki berhasil mencapai penyelesaian yang menguntungkan dalam masalah Kreta ini, maka sudah pasti itu akan menggerakkan nafsunya untuk memperoleh keberhasilan-keberhasilan yang serupa di Mesir dan di tempat-tempat lain. Tetapi semuanya ini bergantung kepada orang-orang Eropa yang menyediakan biaya, di mana sebahagian besar dari mereka itu adalah orang-orang Yahudi, yang selalu memberikan jumlah uang yang diperlukan dalam bentuk, di mana jumlah tentara tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi yang ada sekarang,